Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 54 Binangungan yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama membuka acara ini. Acara rancangan pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar Pascanakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, baiklah marilah kita mempersilahkan Pak Alam untuk memaparkan materi rancangan tindak lanjutnya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Ketua Komunitas Masyarakat KDI Pak Saripudin SPD yang saya hormati, Ibu Sekretaris Ibu Nur Asia SPD, kemudian tenaga hari di tengah kita yaitu Wali kelas 4 Ibu Salasia yang saya hormati, Wali kelas 5 Pak Muradi, dan Wali kelas 6 Pak Saripudin. Kemudian di tengah-tengah kita juga telah hadir yaitu guru agama Ibu Rahmatia SPD yang saya hormati, dan Ibu Ernawati sebagai guru seni yang saya hormati. Baik, saya langsung saja untuk lebih menghemat waktu karena pembahasan kita agak panjang, yaitu membahas terkait rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini adalah rancangan tindak lanjut yang akan kita bahas bersama sebentar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya telah berkomunikasi lebih awal dengan anak-anak terkait proyek yang akan saya bikin. Jadi proyeknya itu permainan tradisional bongbong. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya permainan bongbong, paham ya Bu? Paham ya? Jadi itulah yang akan kita angkat hari ini dan kita bahas rancangannya, bagaimana nanti modelnya, langkah-langkahnya, dan tindak lanjutnya setelah di lapangan nanti. Jadi sebelum kita masuk ke permainannya nanti, kita bahas dulu di sini. Jadi yang kita bahas itu rancangannya, Bapak Ibu ya. Jadi adapun latar belakang yang saya ambil, pembelajaran berbasis model dengan model sport education. Jadi model sport education itu model permainan olahraga namanya Bu. Jadi itu bahasa Inggris, jadi sport education model. Nah, ini apa yang kita harapkan dari permainan ini, yaitu menekankan pengalaman yang lebih menyeluruh dalam pendidikan olahraga dengan fokus pada pengembangan keterampilan dengan penggunaan permainan tradisional seperti bongbong. Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan tersebut dalam konteks familiar dan menyenangkan. Dalam permainan bongbong juga merupakan olahraga yang banyak digemari oleh peserta didik. Jadi itulah yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat permainan ini. Jadi salah satunya yaitu permainan ini adalah hobinya anak-anak kita. Bapak Ibu mungkin hampir setiap hari mendengarkan dan melihat anak-anak itu bermain. Jadi ini permainan yang digemari. Inilah alasan kenapa saya mengangkat. Adapun tujuan program ini yaitu yang pertama pengembangan keterampilan akademis. Jadi diharapkan di sini siswa menerapkan pengetahuan dan teori dalam praktik nyata dengan
merancang, mengembangkan, mengevaluasi permainan tradisional Bombom. Jadi yang kedua yaitu peningkatan keterampilan fisik dan motorik. Meningkatkan keterampilan fisik dan motorik siswa melalui partisipasi aktif dalam permainan dan melibatkan berbagai gerakan dan koordinasi. Yang ketiga itu pelestarian dan penghargaan terhadap budaya. Jadi ini adalah permainan tradisional. Jadi Bapak Ibu ini sangat bermanfaat sekali sebagai pelestari budaya. Ini kan permainan yang sudah turun-temurun yang dilakukan dari dulu. Jadi ini bagus sekali karena untuk generasi selanjutnya kan masih bisa dipermainkan permainan ini. Jadi ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk jadi capaiannya yaitu ini yang ingin dicapai yaitu siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang sejarah, aturan dan strategi permainan tradisional. Siswa dapat merancang dan mengembangkan panduan atau variasi permainan Bombom yang berbasis penelitian. Kemudian langkah-langkahnya, siswa melakukan riset tentang sejarah, aturan dan nilai budaya permainan Bombom. Jadi sebelum saya jelaskan lebih jauh Bapak Ibu, jadi di sini kita ini Bapak Ibu guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Jadi nanti di lapangan itu pada saat permainan anak-anak yang bermain, anak-anak yang menjadi wasit, kemudian di sana juga ada panitianya. Jadi begitu nih permainannya nanti anak-anak yang jadi panitia, anak-anak juga yang jadi wasitnya. Jadi Bapak Ibu guru hanya memantau dan memfasilitasi saja. Next, ini struktur program kita. Jadi ini strukturnya yang pertama itu perencanaan dan desain program. Ya seperti yang kita lakukan pada saat ini yaitu perencanaan dan desainnya. Jadi kita sekarang itu dalam fase perencanaannya. Kemudian pengembangan materi dan alat. Nah itu nanti setelah pembahasan ini nanti Bapak Ibu guru kita mengembangkan materinya, mencari bagaimana aturannya permainan Bombom, bagaimana melakukan permainan itu di lapangan. Kemudian selanjutnya itu fase implementasi. Jadi fase selanjutnya setelah rancangannya itu fase pelaksanaan proyek. Kemudian ada di sana kegiatan komunitas. Kemudian setelah nanti ada implementasi pelaksanaannya, ada namanya fase evaluasi dan refleksi. Jadi setelah diadakan nanti harus dievaluasi, kemudian laporan dan dokumentasi. Nah, kemudian mitra dalam komunitas belajar. Mitra dalam komunitas belajar antara lain di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi guru PJOK dan rekan sejawat. Jadi guru PJOK dalam ini saya sendiri. Kemudian rekan sejawat itu wali kelas 4, 5, 6. Guru agama, guru seni, kemudian ketua dan sekretaris Kombel. Jadi itu yang terlibat nanti dalam perencanaan ini. Kemudian murid sebagai panitia dan pelaksana kegiatan. Jadi ini penjelasannya tadi. Lanjut. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait rancangan kita yang bahas pada hari ini. Sudah jelas ya. Jadi saya jelaskan lagi lebih lanjut. Apa-apa artinya ini rancangannya kita melihat dulu apa yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sebelum kita melakukan permainan ini kita dulu lihat modal manusia itu. Kalau modal manusianya itu terdiri dari kepala sekolah. Jadi semua yang terlibat yang ada di sekolah ini, jadi mulai dari kepala sekolah, guru kelas, termasuk operator, tenaga pendidik dan pendidikan, termasuk juga. Nah itu semua modal sekolah itu termasuk di dalam modal sekolah. Nah kalau modal sosial yaitu terkait lingkungan sosial masyarakat, gitu ya. Kemudian modal fisik yaitu sarana dan prasarana. Jadi sebelum kita merancang proyek ini yang kita lihat dulu itu modal fisiknya, ini yang terutama ya Bapak Ibu. Jadi apakah ada tersedia lapangan?
yang kedua alat yang akan kita gunakan nanti. Kemudian selanjutnya itu moral lingkungan dan alam. Moral lingkungan ini bukan di dalam sekolah tapi di luar sekolah. Jadi kita menjelaskan nanti di proyek ini, oh ternyata di sana tuh lingkungannya lingkungan yang daerah gunung, banyak pepohonan, lingkungannya sejuk, dingin, udaranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian moral finansial, Bapak Ibu sudah mengerti ini kalau moral finansial. Moral finansial itu pendanaan. Nah, nanti kita bisa bekerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu terkait masalah ini. Sempat nanti ada bantuan dari bisa dimasukkan dalam pendanaan BOS, bisa juga. Kemudian moral politik. Kalau moral politik itu kebijakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melakukan itu terkait nanti kebijakan misalnya perizinan. Jadi sebelum kita melakukan kita minta izin dulu kepala sekolah. Nah, sempat nanti Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak atau Ibu kepala sekolah mau melanjutkan ke perizinannya ke Dinas Pendidikan. Jadi ini dalam hal politiknya. Kemudian apakah nanti berimbas nanti kegiatan ini berimbas nanti di lingkungan masyarakat? Nah ini harus kita perhatikan juga, jangan sampai ada permasalahan politiknya. Kemudian moral agama dan budaya. Nah nanti kan pasti terlibat, ini otomatis ini terlibat agama dan budaya. Karena kan permainannya tradisional berarti melestarikan budaya. Rencana evaluasi untuk program pembelajaran berbasis dengan moral sport education model dalam konteks permainan tradisional seperti bongbong, seperti Bapak Ibu sudah di atas, itu bagaimana rencana evaluasinya, mengumpulkan data yang komprehensif, mengefektifkan program, kemudian mengidentifikasi sumber informasi, baik itu guru, murid, staf, pengajar, anggota komunitas. Kemudian selama proses perancangan implementasi dan evaluasi selama proses akan diberikan oleh guru kepada siswa. Jadi nanti itu evaluasinya diberikan oleh guru kepada siswa, dilakukan oleh guru kepada siswa. Kemudian umpan balik siswa untuk memperbaiki kinerja. Kemudian evaluasi hasil proyek diberikan oleh guru kepada siswa untuk menilai. Jadi Bapak Ibu guru di sini juga ada perannya nanti menilai. Jadi saya jelaskan sedikit. Adapun peran-peran Bapak Ibu guru di sini untuk wali kelas 4, 5, dan 6. Peran pertamanya itu sosialisasi di awal Bapak Ibu. Jadi nanti setelah dari sini, nanti sudah bisa mungkin mulai sosialisasi di kelasnya masing-masing, menyampaikan kepada siswanya bahwa kita sudah merancang seperti ini permainan tradisional bongbong. Nanti bisa mungkin disosialisasikan kepada siswa masing-masing. Dan itu peran Bapak Ibu wali kelas. Kemudian untuk guru seni nanti setelah melihat bagaimana sikapnya siswa untuk agama ya, untuk agama itu melihat bagaimana sikapnya, kemudian bekerjasama dalam menyusun misalnya dalam pembuatan doa begitu kalau ada pembukaan nanti. Kemudian menilai juga hal-hal yang berkaitan dengan sisi keagamaan. Kemudian untuk guru seni, kalau guru seni menilai itu tingkat efektivitasnya anak dalam permainan. Ya guru seni ya, bagaimana memainkan. Jadi seninya di situ dia pasti ada anunya. Nah sejauh ini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disanggahi, ada yang mau dianu Bapak Ibu? Ya silakan. Pak Saripudin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan di sini, tentunya dalam pelaksanaan ini harus ya tentu saja ada koordinasi ya dari setiap wali kelas, karena mungkin waktu yang jadi benturan di sini. Misalnya saja dalam kegiatan PBM di kelas dari guru-guru yang lain, ya pasti ada kegiatan-kegiatan PBM-nya ya yang lain. Ya, jadi tentu memerlukan
koordinasi yang baik dalam menentukan kapan kegiatan ini dilaksanakan, ya, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran kelas lain. Saya kira itu saja. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait pertanyaan dari Bapak yaitu mengenai kapan dan waktunya, ya, kapan dilaksanakan. Kemudian terkait koordinasi dengan proses, apakah mengganggu proses belajar mengajar nanti. Apakah ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi sebelum saya menanggapi? Pertanyaannya dari Pak Sarif, saya lemparkan dulu. Ya, waktu pelaksanaannya sebelum saya tanggapi. Saya lemparkan dulu karena kan ini kan kita bahas bersama ceritanya. Ya. Kalau waktu pelaksanaannya sebaiknya disesuaikan saja dengan jam PJMK. Jadi di pagi hari ini. Jamnya ada terlalu lama juga tuh. Hanya ini di jam pertama sudah selesai. Ya, kalau dari Pak Murdani, ya saya tampung dulu Pak Murdani, saya tampung dulu masukannya. Kalau Pak Murdani itu sesuai jam olahraga. Kalau Bapak Ibu guru yang lain ada mengenai kapan dilaksanakan ini, waktu pelaksananya. Ya, siapa tahu. Ya, benar mungkin. Bisa. Jadi jam olahraga saja. Karena sebenarnya kalau jam olahraga termasuk baru sekolah di mengajar itu jam olahraga. Nah, ini kan proyek, artinya di luar jam olahraga. Jadi di luar jam olahraga. Apapun pelaksanaannya, ya kita bahas bersama. Apakah kalau saya tawaran begini Bapak Ibu, tawaranku saya itu kan nanti setelah semester. Jadi ini kita tidak laksanakan besok atau lusa. Ini kita rancang dulu. Tapi nanti kita laksanakan. Nanti kita laksanakan. Kalau saya saranku setelah anak-anak semester, bisa ataukah setelah tengah semester, mungkin ada 2-3 hari. Ini kan permainan ini 13, jadi mungkin waktunya itu tidak bisa 1 hari. Jadi ini dikompetisikan nanti Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya apa kita sepakati nanti waktunya di setelah semester atau bagaimana supaya tidak mengganggu pelajaran dia ya. Oke, jadi hari ini kita sepakati waktunya ya setelah semester ganjil atau semester 1 ini. Bulannya bulan 12 ya, 12 sudah semester ya. Oke, begitu ya. Oke ya, jadi sudah ada tadi kesepakatan yang kita dapat yaitu mengenai pelaksanaannya. Saya lanjutkan pembahasannya Bapak ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi dalam rancangan ini. Yang pertama itu siswa kurang aktif mengikutinya. Artinya ada siswa yang saya tidak mau deh, capek, panas, itu kan hal-hal yang menjadikan alasan bagi siswa. Kemudian yang tadi kita bahas mengenai keterbatasan waktu. Jadi kita itu sebenarnya kan ini kan tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Jadi itulah tantangan yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah dari kesepakatan tadi kita sudah mendapatkan yaitu setelah semester. Kemudian tantangan selanjutnya itu keterbatasan fasilitas dan peralatan. Kalau hal ini mungkin lapangan ada, dan ini kan permainannya tidak terlalu banyak menggunakan alat, hanya apakah itu alat seperti batu atau apa di sini sebagai halnya dengan lapangan. Nah, tapi kalau nanti di permainan Pak harus ada batasnya, garis. Ya, jangan sampai lari ke rumah orang. Ini
tantangan selanjutnya itu variasi keterampilan dan minat peserta. Jadi nanti dalam pelaksanaan itu kalau bermain nih, anak-anak ada yang tidak mau bergerak. Biasa itu ada Bu, tinggal di saja jarumnya di apa namanya itu, di tempatnya, tidak mau lari. Nah itu juga tantangan. Jadi yang selanjutnya itu keterlibatan dan dukungan orang tua. Biasa juga itu ada orang tua melarang anaknya. Nah, apakah misalnya ada hal-hal yang dianggap ini, biasa itu orang tua, jangan membawa itu nak. Nanti apa? Nanti pingsan, nanti lemah fisik, nanti apa? Nah, itu kan harus kita perhatikan di sini. Kemudian peserta atau panitia dalam hal ini siswa ya. Jadi kan tadi yang menjadi peserta dan panitia itu siswa sendiri. Itu tidak tanggung jawab dalam tugasnya. Misalnya anak-anak sudah dikasih tugas, kau jadi wasit, ini dari penggaris misalnya, ini dari panitia. Nah, dia tidak tanggung jawab. Ini hal-hal tantangan yang dihadapi ke depan. Nah ini yang tantangan terakhir itu efektivitas guru sebagai fasilitator yang kurang. Jadi ini nanti tantangannya ke Bapak Ibu guru dalam hal menilai mungkin sini aktivitasnya. Nah, kemudian inilah solusi-solusi yang bisa kita ambil terkait dari tantangan tadi. Yang pertama itu integrasikan nilai dari permainan bom ke dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan aktivitas ekstrakurikuler. Jadi nanti kedepannya ini saya sebagai guru PJK ini akan memasukkan permainan ini dalam pembelajaran olahraga di proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, gunakan fasilitas terkait tadi tentang fasilitas ya, kita gunakan fasilitas secara kreatif. Kemudian kita bagi peserta menjadi kelompok kecil dengan berbagai tampilan untuk mendorong saling belajar dan dukungan antar anggota. Kemudian yang Pak, sesi informasi dan workshop untuk orang tua atau memberikan pemahaman lebih mendalam tentang program dan cara mereka dapat membantu. Saya kira itu tadi pemaparan saya Bapak Ibu terkait rancangan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan saya. Adapun pertanyaan saya Pak mengenai penilaiannya, apakah ada format penilaiannya sehingga kita bisa menilai dengan jelas? Ya. Sebagai wali kelas, guru seni dan guru agama juga. Satu saja ini guru wali kelas saja. Untuk penilaian ya, iya, supaya kita tidak bingung nanti. Ya. Apa yang dinilai? Iya, terima kasih. Jadi ya, dari pertanyaan Pak Mugani mengenai formatnya. Nah ini kan hari ini kita merancang ini sebenarnya. Jadi hari ini kita sama-sama akan merancang nanti bagaimana formatnya. Kalau saya pribadi Bapak, kalau dari saya sebagai fasilitator juga, kita sama-sama di sini nanti jadi fasilitator. Cuma saya fasilitator pelaksana istilahnya, yang melaksanakan rancangan. Nah kalau format penilaiannya tadi itu penilaian observasi Bapak. Ini tidak dibuatkan rubrik, jadi tidak ada di rubriknya seperti apa, bagaimana. Nanti kan ini kan perannya Bapak Ibu sudah jelas tadi bahwa wali kelas itu hanya sebagai sarana di awal, yaitu sebagai memberikan informasi di awal atau kampanye di awal ceritanya Bapak, perannya wali kelas. Nah untuk penilaian sikap, nah itu nanti ada Ibu agama saya serahkan sebagai berperan sebagai. Nah untuk teknis bagaimana penilaiannya itu kan biasanya cenderung ke guru seni. Nah, seperti itu kalau saya. Kalau mengenai keterampilan, ini kan pembelajaran berpusat pada peserta diri, artinya siswa yang menjadi panitia
siswa yang juga menjadi pelaksana. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator, kemudian penilaiannya itu bisa sebagai penilaian sikap di lapangan, langsung melihat di lapangan. Oh, ini penilaian dalam bentuk misalnya dalam melakukan bagus, dalam kerjasamanya bagus. Seperti itu Bapak, kalau saya. Jadi penilaiannya itu dalam dibuatkan seperti yang format. Tidak ada format penilaiannya ini. Ini kan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Ada yang lain yang mau menanggapi pertanyaan Bang Bali? Oh iya, silakan. Mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya mau bertanya tentang permainan bonbon. Entah saya yang keliru atau bagaimana, karena yang setelah saya lihat permainan bonbon itu yang saya lakukan waktu kecil, alat-alatnya adalah, kalau saya tidak keliru ya, alat-alatnya batu dengan bola-bola itulah saya bingung. Jadi saya mau bertanya karena tadi dikatakan bahwa setelah ini kita diharapkan sosialisasi ke setiap kelas masing-masing, terutama kelas 4, 5, dan 6. Nah, sementara saya sendiri yang bingung. Jadi yang saya mau tanyakan adalah kalau bisa diperjelas dalam permainan ini apa saja alatnya, dan kemudian anggotanya atau anggota dalam permainan ini ada berapa dalam satu tim. Saya kira itu saja saya ingin tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ari bisa mungkin ada slide, saya mungkin ada slide tadi. Langkah-langkah kayak ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di langkah-langkah ada ini. Ini langkah siswa. Jadi kita di sini hanya memfasilitasi Bapak Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu tidak mengerti, nah nanti kita sama-sama mencari kita bisa menggunakan Google atau bertanya sama orang yang berpengalaman. Ya, kalau kan seperti yang kita tahu bersama, mungkin pemahaman kita satu pemahaman dulu terkait permainan bonbon. Permainan bonbonnya itu permainan yang tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dengan 2 tim. Contoh ya, 2 tim yang bermain. Nanti penentuannya timnya itu berapa orang, nanti kita lihat berdasarkan jumlah peserta yang mendaftar. Begitu ya. Nah, setelah penentuan kita tentukan berapa tim memang. Kan ini tidak bisa ditentukan di awal, tapi nanti anak-anak yang akan melakukan riset. Jadi kita di sini Bapak Ibu bukan panitia. Nanti anak-anak yang menjadi pemain, dia juga yang menjadi panitia. Jadi ada nanti anak-anak yang bertindak sebagai panitia. Jadi kita bentuk misalnya 3 orang panitia. Anak-anak siapa yang mau, ini kan ceritanya melibatkan peserta didik. Nah, untuk panitia kan biasa Bapak Ibu kalau dalam pembelajaran itu ada anak yang tidak mau belajar. Nah ini nih manfaatnya di sini, misalnya kalau anak yang cenderung tidak mau main, dia tidak mau main, tidak mau keringatan, nah bisa dimasukkan di panitiaan supaya terlibat. Kalau ada misalnya anak-anak yang tidak mau nanti, saya tidak mau deh, capek kak, sakit perut tuh, tidak mau sekali nih. Nah, ada mungkin contoh-contoh bisa juga jadi penonton, itu kan terlibat juga Bapak Ibu. Jadi lanjut untuk riset bonbon ini kan nanti anak-anak yang melakukan, tapi kita satu pemahaman dulu bahwa permainan bonbon itu dilakukan oleh 2 tim dengan jumlah
yang disepakati. Kemudian itu aturan permainannya, setiap pemain punya satu area permainan masing-masing atau ada titik bomnya. Begitu Bapak Ibu. Cocok. Masing-masing tim memiliki titik sarang namanya, sarangnya atau apalah namanya di sini. Nah, itu nanti pemain akan berlomba-lomba menginjak sarang lawan. Seperti itu. Paham? Atau salah? Cocok ya? Jadi nanti lawan akan menginjak sarang kita. Nah, itu dinyatakan poin 1 atau bom namanya. Seperti itu ya. Nah, nanti di lapangan itu ada lapangan kita akan lapangannya berbentuk persegi panjang, mungkin bagus tadi. Persegi panjang ya. Nanti dibuat ini baru dibagi 2. Ini area tim ini, tim A, ini area tim B. Jadi di sini ada titik atau batu atau alat atau kayu, bisa berupa batu, kayu atau plastik yang diinjak. Ini setiap peserta berlomba menginjak. Nah, kemudian masing-masing juga dalam aturannya itu mempertahankan sarangnya, ya, gitu ya. Sampai di sini paham? Kita satu frekuensi atau satu pemahaman kita. Tapi yang lain ada yang mau ditanyakan terkait permainan ini? Kalau saya mungkin karena sudah ditanyakan oleh Bu Kalasia, lebih baik kita tentukan memang berapa peserta ya. Nanti kita sodorkan kepada panitianya bahwa sekian. Artinya kita rancang memang di sini aturan-aturannya. Nanti aturan-aturan ini ya, kita bisa sodorkan ke peserta nanti dengan panitia. Berapa menit? 3 menit. Kalau pilih sama ini dua lagu ya, Bang? 32. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita sudah paham tentang rancangan ini Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kita implementasinya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil pembahasan bersama terkait rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar Pastianak Kang SD 54 Binungan. Semoga terlaksana dengan baik dan dengan harapan peserta didik mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermakna. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.